Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah bagi kita saat ini tertulis pada kitab Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Dan saya akan membacakannya untuk kita, dan firman Tuhan dikatakan demikian. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebanyakan orang pada umumnya berusaha mencari kebahagiaan hidup dengan kesenangan dan kenikmatan duniawi. Pengkhotbah pun penasaran dan ingin mengetahui, bahkan merasakan, apakah kesenangan dan kenikmatan duniawi yang menurut orang banyak itu benar-benar bisa membahagiakan hidup. Pengkhotbah pun mencoba melakukan dan merasakannya, seperti yang kita baca atau kita dengar tadi dari kesaksiannya sendiri melalui nas khotbah ini. Pengkhotbah mendirikan rumah, menanami kebun, mengusahakan lahan buat menanami rupa-rupa pohon, menggali tanah buat kolam, membeli dan memiliki para budak, mempunyai banyak ternak, mengumpulkan banyak perhiasan, memiliki benda-benda kerajaan bersejarah, serta memperluas daerahnya, mencari biduan dan biduanita sebagai penghibur, memiliki banyak gundik. Dia menjadi orang besar karena kekayaan dan kepemilikannya melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Dan apapun yang dilihat atau dikehendaki hatinya, tidak boleh ada yang merintangi, artinya harus terwujud. Namun ketika segala apa yang telah dilakukan dan diusahakan atau dicapai dengan jerih payah, pengkhotbah pun mencoba meneliti semuanya. Dia merenungkan perjalanan hidupnya ke belakang, terlebih mengenai segala yang telah dilakukan dan diusahakannya. Ternyata pengkhotbah menyimpulkan bahwa segalanya adalah kesia-siaan dan bagaikan usaha menjaring angin, dan tidak ada keuntungan di bawah matahari. Perkataan bahwa segalanya adalah sia-sia dan usaha menjaring angin dan tidak ada keuntungan di bawah matahari, jika kita membaca dalam terjemahan bahasa Batak, maka kita akan lebih mudah untuk mengerti maksud dari kesimpulan pengkhotbah tadi. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian: lahosal pudo saluhuna jala mangiahi alugo sabing audisi dangadok kape nahot anggo dihasyangano. Itu artinya segala sesuatu di dunia ini kelak akan berlalu dan tidak ada yang kekal. Maka dari itu jelaslah kita dapat memahami bahwa kesia-siaan dan usaha menjaring angin yang dimaksudkan oleh pengkhotbah ini adalah tentang kefanaan.
Apapun yang dikerjakan dan diusahakannya, kelak semuanya akan berlalu. Jadi bila pun pengkhotbah berkata demikian, dan seakan-akan kesimpulannya itu terkesan pesimis, tentu pengkhotbah bukan mau mengajak pembaca atau pendengar, atau kita orang percaya khususnya, untuk tidak usah lagi bekerja, tidak perlu lagi membangun, tidak perlu lagi berusaha meraih atau mencapai cita-cita dan harapan yang lebih baik lagi selama kita di dunia ini. Dengan tegas, bukan seperti itu yang mau dipesankan oleh pengkhotbah bagi kita. Bila kita mencoba membaca kitab pengkhotbah pada pasal yang lain, justru di sana pengkhotbah mengajak dan mendorong kita agar mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk bekerja dan berkarya yang tentunya ikut menikmati. Misalnya pada pengkhotbah 9 ayat 10, di sana dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Artinya dalam ayat ini pengkhotbah dengan jelas mengajak setiap pendengar agar memanfaatkan kesempatan yang ada selama hidup di dunia untuk bekerja atau berkarya. Demikian juga kalau kita baca pada pengkhotbah 11 ayat 6 dikatakan di sana, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Itu artinya dalam ayat ini pengkhotbah mau mengingatkan kita untuk bekerja keras setiap waktu. Artinya bekerja tidak hanya terbatas pada jam kerja di tempat kita bekerja. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang ada di depan kita. Karena tidak ada dari kita yang tahu pasti tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan tidak hanya ayat-ayat tadi yang boleh kita baca dan kita dengar, yang mengajak dan memotivasi kita untuk bekerja. Masih ada banyak lagi ayat lainnya pada Alkitab yang mengingatkan bahkan memotivasi kita untuk selalu bekerja dan berkarya selama hidup di dunia ini. Saudaraku, Allah tidak menciptakan manusia untuk berdiam diri dan bersantai-santai saja. Allah menciptakan manusia untuk bekerja. Dalam kitab Kejadian itu jelas dikatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengusahakan bumi yang dapat kita artikan sebagai perintah untuk bekerja. Jadi bekerja sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita manusia untuk mengusahakan dan merawat bumi ciptaan Tuhan. Dan melalui bekerja atau berusaha itulah kita manusia bisa meraih dan merasakan atau menikmati banyak hal dalam kehidupan ini. Yesus juga pernah berkata pada Matius 7 ayat 7-8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu artinya untuk mendapatkan setiap kerinduan atau keinginan itu, maka di samping berdoa juga harus dibarengi usaha atau mengerjakan bagian kita. Jadi jelas bahwa kesaksian pengkhotbah pada nas ini sekali lagi bukan mau mengajak kita menjadi orang yang pesimis, sehingga tidak perlu lagi untuk bekerja, tidak perlu lagi membangun dan berkarya untuk meraih cita-cita yang lebih baik ke depan, serta menikmati berkat-berkat Tuhan. Bila demikian halnya, lalu apa yang menjadi renungan kita dari nas khotbah saat ini dengan topik kenikmatan duniawi adalah sia-sia? Ada dua hal. Yang pertama, gunakanlah kesia-siaan dunia ini untuk memiliki yang tidak sia-sia, yakni kekekalan. Saudaraku, meskipun tadi kita mendengar kesimpulan pengkhotbah bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, yang artinya semuanya kelak akan berlalu, maka bukan berarti tidak ada yang tidak sia-sia. Justru pengkhotbah mau mengingatkan dan mengajak kita semua agar bila nanti semuanya akan berlalu, tetapi bagaimana agar orang percaya itu menjadi pewaris hidup yang tidak sia-sia, yakni hidup yang kekal. Karena itu, jangan berpegang pada yang sia-sia. Jangan berorientasi pada apa yang akan berlalu, melainkan berpeganglah pada yang kekal, yakni Tuhan. Hidup orang yang berpegang pada Tuhan sama halnya dengan berpegang pada firman Tuhan.
Melalui firman Tuhan kita akan mengetahui apa yang menjadi kehendak dan yang bukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah menjadi kesia-siaan, melainkan kekal adanya. Hal itu juga telah diucapkan oleh Yesus seperti pada Matius 24 ayat 35. Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Juga pada Yesaya 40 ayat 8, dikatakan di sana, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, ayat tersebut memperlihatkan tidak ada apapun di dunia fana ini yang permanen. Dunia yang kita tempati adalah tempat tinggal sementara, termasuk segala yang kita miliki, segala yang kita kerjakan, dan yang kita usahakan. Bahkan diri kita semua kelak akan meninggalkan dunia yang sementara ini, yang digambarkan bagaikan rumput dan bunga, yang kelak akan kering dan layu, lalu mati seiring berjalannya waktu. Tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi barang siapa yang menjalani hidupnya dengan menggunakan pekerjaannya, usahanya, serta menggunakan segala yang sia-sia di dunia yang fana ini, dengan senantiasa seturut pada firman Tuhan, maka percayalah, hidupnya sedang berjalan menuju dan menjadi pewaris kekekalan itu. Maka dari itu, mari kita menggunakan kesementaraan ini untuk memiliki yang tidak sia-sia, yaitu kehidupan yang kekal. Bersyukurlah atas apa yang telah dianugerahkan Tuhan, dan pergunakanlah itu semua untuk memiliki kehidupan yang kekal itu. Yang kedua, kebahagiaan sejati bukan pada kesia-siaan dunia ini, melainkan hanya ada pada Tuhan. Saudaraku, sebagaimana tadi di awal telah saya singgung bahwa kebanyakan orang pada umumnya berusaha mencari kebahagiaan hidup dengan kesenangan dan kenikmatan duniawi. Dan pengkhotbah pun penasaran dan ingin mengetahui, bahkan merasakan, apakah kesenangan dan kenikmatan duniawi itu memberi kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi setelah pengkhotbah menelitinya, ternyata segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Artinya, kebahagiaan sejati itu tidak terletak pada yang akan berlalu, tidak terletak pada harta, tidak terletak pada pekerjaan, tidak terletak pada kenikmatan-kenikmatan yang sementara, tetapi kebahagiaan sejati itu hanya terletak atau hanya ada pada Tuhan. Yesus berkata pada Matius 7 ayat 28-29, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus mengundang kita semua untuk datang kepadanya, sebab hanya pada Tuhanlah semua jawaban dan jalan keluar yang kita butuhkan atas semua pergumulan dan persoalan hidup yang kita hadapi. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhan dan hidup sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberi kelegaan dan ketenangan dan kedamaian hidup. Itu artinya hidup kita akan merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Dan kebahagiaan yang daripada Tuhan, itulah sesungguhnya kebahagiaan yang sejati. Karena itu, apapun kesenangan atau sukacita, bahkan kebanggaan yang boleh kita rasakan di dunia yang sementara ini, biarlah itu semua kita nikmati di dalam hidup yang selalu berserah kepada Tuhan. Amin.